Berarti dua-dua sakit kalian. Kasih itu tidak cemburu. Berarti kalau kalian masih punya rasa cemburu, kalian belum punya rasa kasih. Kalau kalian punya rasa kasih, saranku adalah, apa saranku? Kalau belum punya kasih, sarannya apa? Nggak usah menikah. Nanti nggak Tuhannya. Batal dulu pernikahannya. Beresin dulu itu. Kalau kita masih punya rasa cemburu sama pasangan kita, itu harus diberesin. Gimana cara membereskannya? Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan itu kan ada di segala tempat kan? Percayakan sama Tuhan pasangan kita. Karena nggak bisa kita mengunci dia. Dan kalau kita semakin cemburu sama pacar kita, orang yang dicemburui dulu, coba aku tanya. Siapa pernah dicemburui? Angkat tangan. Pertanyaan menjebak ya kan? Sekarang aku tanya, siapa yang setuju? Kalau dicemburui, itu sakit rasanya. Oh kalian nggak tahu? Aku kasih tahu ya. Dicemburuin itu sakit rasanya. Karena dicemburu itu sama dengan kita didakwa, dituduh kita. Kita tidak dipercaya. Samanya itu, kulakukan pun, ya sudahlah, masih dapat aku enaknya. Daripada udah nggak kulakukan, tapi terus kau jangan gini ya, kau gini nanti ya, awas ya, karena cemburunya. Itu udah menyakiti otakku. Dah, jadi jangan pura-pura kalian nggak cemburu. Kalau masih punya kalian rasa cemburu, obati cemburunya. Obatnya cuma satu, iman. Gak ada yang lain. Kalau nggak pakai obat apa? Ya minum obat dari psikiater lah kita jadinya. Iya. Obat psikiater itu obat anti cemburu loh. Orang nggak bisa tidur hanya karena roh kecemburuan. Cemburu terus. Jangan-jangan suamiku kayak gini, jangan-jangan ini nanti uangnya sama saya. Pokoknya semua dicemburuin. Maka kalau minum obat psikiater dia ditutupnya ini. Pintu perasaannya ditutup, pintu hatinya ditutup. Banyak pasangan yang sampai sekarang karena cemburu tadi terpaksa lah minum obat bertahun-tahun, obat penenang. Karena kalau nggak diminumnya obat itu, sakit semua kepalanya sampai kakinya. Kenapa sakit? Karena kita harus paham juga bagian otak inilah yang mengendalikan seluruh organ tubuh kita. Maka kalau perasaanmu sakit, semua tubuh kita sakit. Diobati pun gak akan sembuh-sembuh itu. Terpaksalah pakai obat penenang. Tapi kalau dia gak mau berubah, ya tergantunglah sama obat penenang. Kuncinya harus berubah. Bisa. Obat cemburu mana ada ya? Kalau enggak pakai apalah aku bilang. Diinstal lah program di handphone kan? Di handphone diinstal. Itu bayarnya 360.000 setahun kak. Jadi kapanpun asal handphone ini hidup ada internet, pasanganku bisa dengar suaraku. Aku ngomong apa dia bisa dengar. Semua dia bisa dengar. Karena untuk orang pencemburu itu obatnya. Harus tahu dia lagi ngapain kau. Lagi sama siapa kau? Jam berapa kau pulang? Kalau sekarangnya mungkin enggak. Karena kalian masih kayak cinta-cintaan gitulah. I trust you, you trust me kan? Nanti kalau udah menikah, muncul satu kesalahan, 2 kesalahan, 3 kesalahan. Mulai. Jangan-jangan kau memang kayak gitu. Kau bukan yang dulu lagi. Kau udah berubah. Kau gak kayak dulu lagi. Ya. Mulailah tersakiti terus perasaan ini. Rusaklah lagi libido. Apa yang rusak libi? Laki-laki itu yang paling rusak. Karena libidonya muncul tiap hari. Aku bukan bermaksud menyalahkan istri. Tapi istri berperan merusak libido laki-laki, suaminya.
Dan kalau dia rusak itu wajar aja. Suami menimbulkan perilaku yang salah, wajar lah. Mau kemana dia? Ya tapi kan ada laki-laki lain yang gak main perempuan. Jawabku sederhana. Laki-laki lain itu yang gak main perempuan karena gak punya duit. Jadi ngapain dia? Makanya kenanya di judi online. Cari duit supaya bisa main perempuan. Iya. Ya tapi dia nggak main judi online juga, enggak memang. Minum tua tiap malam. Karena tua harganya cuma berapa harga tua bang? Masa nggak tahu bang? Murah lah pokoknya. Kenapa? Itu loh obat stres dia. Tapi jadi pulang malam-malam. Bisa. Yang harusnya tadi libido itu bisa jadi obat stres. Ingat si Ribka dan si Isa. Di dalam tekanan seberat apapun wajib. Ya, karena waktu kita melakukan hubungan suami istri ada hormon yang akan naik di otak kita. Itu akan membuat kita kuat lagi, bangkit lagi, semangat lagi, menyala bangku katanya. Paham? Iya amin nih, amin deh. Cocok? Jam berapa ini? Jam 3, masih ada waktu. Silakan, bang, mau nanya bang. Jadi nikah kan? Jadilah. Ada bertanya? Belum terpikirkan. Belum terpikirkan juga, abang. Kenapa belum kalian pikirkan? Jadi nanti kok udah terjadi baru dipikirkan gitu. Hah? Ya memang sih bisa, tapi nggak apa-apa. It's okay juga ya. Tapi boleh juga kalian pikirkan misalnya dari kenyataan-kenyataan yang terjadi ya kan. Kayak mana tinggi angka perceraian ya kan. Kalau udah nggak tahan lagi, gimana? Sama pasangan, apa yang kakak lakukan? Hah? Nggak tahu. Mati kita. Kakak kalau nggak tahan lagi sama pasangannya nanti gimana? Marah-marah terus dia. Hah? Tinggalin. Iya bagus lah. Boleh kan ninggalin. Kemana kak pergi? Marah lagi udah selesai marah dia balik lagi. Kalau marah-marah terus dia pergi terus kakak. Ya. Marah itu hanya bisa diobati dengan kasih sayang. Perasaan marah hanya bisa diobati dengan kasih sayang. Berarti kalau kita tahu pasangan kita lagi marah, kita nilai dulu diri kita. Kita lagi marah nggak? Kalau kita lagi marah, dia juga marah. Itu bagus, menjauh. Tujuannya apa menjauh? Mengobati rasa marah kita. Tapi jangan cari jawaban untuk rasa marahmu itu di luar tuh. Maka jawabannya adalah kau harus datang sama Tuhan. Supaya hatimu dipenuhi Roh Kudus. Kalau udah dipenuhi Roh Kudus hatimu, suami mau marah-marah kayak manapun, kau pasti bisa berbuat yang membuat dia tenang. Pas. Boleh menikah lagi? Enggak. Laki-laki boleh menikah lagi? Kalau selingkuh dia? Ragu. Aduh bang. Iya memang. Ngerimbangkan itu bang. Kita udah tergantung soalnya sama perempuan. Laki-laki itu sangat tergantung sama perempuan. Itu fakta. Ayo dengar ya perempuan ya. Kami laki-laki ketergantungan sama perempuan. Kenapa ketergantungan? Udah dari sononya kayak gitu dibuat Tuhan. Libido pada laki-laki itu muncul otomatis setiap hari. Nah, mau gempa bumi, mau banjir bandang, bisa libido dia. Karena udah otomatis sel-selnya itu menghasilkan hormon libido, testosteron namanya.
Itu hormon kelaki-lakian. Libido, insting itu. Yang muncul otomatis. Bisa ya? Jadi kami itu ketergantungan sama kalian perempuan. Kalau kami tidak ketergantungan sama kalian perempuan, maka Tuhan bilang perempuan itu sebagai penolong. Oh. Kok nggak kuat suaranya? Penolong. Tapi bukan berarti kalian diwajibkan juga, enggak. Lakukanlah itu atas dasar kalian itu udah percaya sama Tuhan. Kalian pun bisa nolong kami laki-laki kalau kekuatannya dari Tuhan. Kalau kalian andalkan kekuatan kalian sendiri untuk menolong kami laki-laki, habislah kalian. Sah. Jadi menikah. Jadi kalau misalnya tadi menikah lagi, kalau udah cerai, kenapa? Sudah tertanam di satu Tertanam. perasaannya sudah di wanita. Gak bisa perasaan tertanam. Perasaan itu akan terus berubah. Jangan pernah berpikir perasaan itu tetap. Perasaan manusia itu akan terus berubah. Bergantung kepada ini. Memorinya. Ingatannya. Kalau kita sebagai laki-laki kita ingat terus, istriku ini paling baik. Paling cantik istriku ini. Udah. Gak ada tandingannya. Ya udah. Perasaanku pasti cinta terus sama istriku. Sekarang aku tanya, kalau misalnya dia lagi mengesalkan, bisa Bang tanam memori itu? Harus bisa, karena secara sadar. Secara sadar Abang tahu dia juga manusia. Manusia bisa salah nggak? Ya tanam di otaknya, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Namanya manusia kan bisa salah, bisa silap. Cocok. Jangan sikit-sikit nanti kau kemarin kayak gini kau. Kalau itu terus yang kita memori, hilang rasa cinta kita. Hilang. Kalau udah hilang rasa cinta, hilang libido. Kalau udah hilang libido, selesai rumah tangga itu. Yang ada kepura-puraan. Yang ada ku coba bertahan. Karena hormon jatuh cinta tadi, oksitosin dan serotonin itu hanya ada kalau libido itu berhasil disalurkan dengan benar. Hormon jatuh cinta. Hormon yang membuat kita merasa bahagia. Hormon membuat kita merasa berarti hidup ini. Oh pokoknya perfect lah hidup itu. Life is so perfect lah. Walaupun kondisi berat. Walau didera banyak masalah. Bisa kita rasakan hidup itu sangat indah. Cocok. Jadi menikah lagi? Enggak, karena Jadi yang diingatkan bagaimana dia baiknya dulu. ya. Tanam satu itu yang bisa. Karena masih ada baik-baiknya ya kan. Itulah ingat. Jadi yang baik-baik itu diingat. Nah, kalaupun udah terjadi hal-hal yang misalnya tidak kita harapkan, ingat lagi. Wajar karena dia juga manusia. Itu kan kalau kita udah berantem, mana kita anggap lagi manusia. Karena kita udah benci. Maka kalau kita sedang rasa benci, menjauh. Datang sama Tuhan dulu supaya sadar, oh kita manusia. Saya manusia, dia juga manusia. Pahami. Dia juga bisa stres, kita bisa stres, dia juga bisa stres. So, dari masuk dalam otak ini bahagia terus setiap hari kalian. Jangan nanti hanya 3 bulan pertama sayang-sayang, I love you. Siap itu udah habis mati rasa. Hanya digerakkan oleh apa? Libido. Memang bisa di libido itu memang I love you kita. Pas libido. Lepas libidonya balik lagi nanti otaknya. Itu kalau bisa. Ini nggak bisa pula lagi dengan libidonya habis. Pernikahan itu habis, runtuh. Seruntuh-runtuhnya rumah tangga yang rasanya bukan seperti sorga. Rasanya jadi kayak mirip neraka gitu loh. Bisa bayangkan? Dunia wajar, dunia ini menyusahkan kita. Yang gak wajar itu, udah susah di dunia, susah pula lagi di rumah tangga.
itu habis. Ya, banyak muncul di situ, penyakit muncul, dosa muncul. Ya, kalaupun ada keturunan kita pun harus memikul segala yang buruk yang sudah dijalaninya dalam rumah tangga. Bisa. Jadi gak perlu menikah lagi karena apa? Bahagia. Iya. Kalau sempat ada terpikir kita, ya kalau harusnya tadi jawabnya adalah menikah lagi. Ya enggak, orang bahagia. Gitu kan? Abang menikah lagi? Kenapa? Bahagia Pak. Nah, gimana biar bahagia? Menyenangkan satu dengan yang lain, Pak. Saling Hmm? menyenangkan. Saling? Berarti abang harus senang. Gimana biar abang senang? Dilakukan Pak. Apa yang abang lakukan? Libidonya. Perbuatan itu Pak. Perbuatan apa? Menyenangi. Ya abang bisa melakukan perbuatannya karena apa? Menyenangi pasangannya. Tuhan. Abang harus ingat Tuhan. Itu jawabannya. Oke? Kita boleh aja banyak teori kita kembangkan nanti. Oh harus ginilah. Tapi ingat semua itu bisa kita lakukan karena berarti harus kembali ke titik awal itu adalah Tuhan. Everything must start dari Tuhan Yesus. Kalau kita start agak kita langkahi, nggak kita akui Tuhan Yesusnya. Nggak tahu kita bilangnya. Ya. Contoh saya dokter. Saya harus mengakui kesembuhan itu hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Kalau saya nggak ngakui Tuhan bisa sembuhkan, udah pastilah aku kasih obat ini. Nggak sembuh, kasih lagi obat ini. Nggak sembuh, sampai nanti habis semua daftar obat. Nggak sembuh-sembuh pasienku. Maka aku harus bilang, ini obatnya ya. Oke, tapi yang sembuhkan tuh minumlah obatnya. Fair? Fair kan? Lalu kalau udah sembuh dia, dah bersyukur ya sama Tuhan karena sudah Tuhan sembuhkan. Fair? Fair. Jadi kalau dalam rumah tangga ini startnya itu harus Tuhan. Karena Tuhan itu harus ada di dalam otak kita senantiasa. 1 detik aja gak kita ingat Tuhan. Kalau memang keadaan itu menyenangkan, kita bisa tetap senang. Tapi pada waktu 1 detik itu kita sedang dikecewakan dan kita tidak ingat Tuhan, pasti kita jatuh. Ngerti ya? Karena bisa aja. Si cowok misalnya suami udah pengen kali tadi malam. Libidonya udah muncul. Rupanya si istrinya demam. Cemana pula orang demam kan, panas sekali badannya kan. Akhirnya gak jadi libidonya. Tertahan. Abang kerja. Banyak pula cewek cantik ya kan. Bisa aja. Aduh tadi malam. Tapi kalau abang ingat Tuhan, gak apa-apa. Aku percaya sama Tuhan. Biar Tuhan tenangkan hatimu. Doronganmu itu akan ditenangkan Tuhan. Makanya ada orang yang bisa jadi pastor. Ya kan? Kan gak menikah dia. Itu harus kuat dia sama Tuhan. Karena kalau otaknya gak kuat dengan Tuhan. Rusak dia. Orang yang bisa jadi pastor itu adalah karena udah begitu besar memorinya, ingatannya Tuhan itu paling utama. Dia segalanya. Baru ini bisa reda. Paham? Makanya kalau masih muda, lalu kemudian mungkin meninggal pasangannya, kau usah apalagi kita suruh menikah, ya kan? Nikah lagi lah kau, kasihan kau. Apa kau kasihan? Aku bilang. Kalau dia ingat Tuhan, udah. Yang kasihan nanti istri berikutnya. Ya kan? Kasihan gak istri berikutnya? Kalau aku kasihan lah. Pasti akan kita tuntut dia. Kau enaknya aja. Gitu. Sementara si istri baru aja jadi suami. Ya kan? Gak dijalani dari awal. Bulan madunya kan gak dijalaninya kan. Langsung ada anak 3. Ini istri anak 3. Bayi pula itu. Ya udah bukan kakak yang buat ya kan. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang harus kita punya dari sekarang. Supaya apa?
supaya panjang umur. Jadi nggak perlu cepat meninggal. Ada orang bilang gitu, ada. Iya, tapi kan meninggal nih istrinya. Aku bilang, kalau meninggal istrinya, berapa usia istrinya meninggal? 35. 35 berarti masih muda lah ya. Main otak aku kan tentang kedokteran. Orang masih muda 35, apalah penyakit orang umur 35. Jangan-jangan dia istrinya stres karena suami. Paham? Makanya berobat juga nanti dia. Kau istri keberapa? Istri kedua. Kenapa kau menikah sama orang yang udah menikah? Ya tapi kan sudah meninggal istrinya, kan itu jawabnya. Kau jangan terlalu gampang membilang kalau istrinya sudah meninggal, harus kau kaji. Kalau dia meninggal usia muda istrinya, berarti istrinya tak bahagia sama dia. Setuju nggak? Enggak? Setuju. Orang hati yang gembira adalah obat. Berarti kalau kita nggak gembira, kita sakit. Wajar, masih muda usia kita, udah kena penyakit karena terlalu lama berhari-hari. Tertekan perasaannya. Matilah. Paham? Jadi jangan cepat-cepat menikah sama orang yang sudah pernah menikah, walau sudah meninggal istrinya. Tapi kalau dia terbukti berapa umur istrinya kemarin meninggal, 80. Nah, apa-apa menikah lagi lah sama dia. Pasti bahagia kau bilang. Paham kan? Iyalah. Jadi Tuhan memang menciptakan kita untuk satu kali pernikahan itu. Dari sananya sudah begitu. Kalau kita langgar itu, ya Tuhan juga nggak bisa langsung menepuk kita, nggak bisa. Kadang-kadang ya udahlah, kau jalanilah pilihanmu itu. Sudah ditanya, kau mau menikah? Mau. Ya udah jalani. Iya, kadang-kadang ada juga hamba Tuhan pun gitu kadang. Bisa dia sama istrinya, tapi pura-pura nggak tahu menikah lagi. Dengan hanya apa alasan? Kayak mana lah. Kok kayak mana lah, kayak gitulah. Kau yang mau menikah, kau yang mengakhiri pernikahanmu. Kau kan gak berhak mengakhiri pernikahan. Kau bisa perbaiki pernikahanmu, gue bilang. Nah, betul gak? Nah, kalau hamba Tuhan aja gak bisa memperbaiki pernikahannya, ngapa jadi hamba Tuhan dia? Cabutlah kehambaanmu itu, gue bilang. Kau gak bisa mempelajari Tuhan, gue bilang. Kau pelajari Tuhan gak akan mau menikah lagi kau. Kalau kau udah tahu itu adalah istri pertamamu. Paham ya? Apalagi melakukan perzina. Gak akan berzina kita. Hati-hati buat laki-laki. Canggih kali sekarang aku tengok. Handphoneku. Aku bukan suka kali nengok cewek-cewek. Tapi yang keluar semua cewek-cewek deh. Iya. Instagram nanti aku buka. Iya perempuannya semua ini. Kadang-kadang gak sengaja juga tek katanya kan. Pas kita mau men-scroll kan mau dia pencet. Udahlah menjalar itu semua ke bawah. Katanya. Kalau kita gak ingat Tuhan, akan pasti jatuh kita ke dalam dosa perzina. Nikmatilah seksmu yang terhebat nanti dengan pasanganmu. Caranya cuma satu. Jaga pikiranmu. Karena ku anggaplah istriku lah sebagai perempuan paling cantik sedunia ini. Gak ada yang melebihi dia. Makanya puas sekali rasanya. Sampai aku gak perlu lagi sama yang lain. Paham ya maksudnya? Dan itu terjadi. Saya pernah lagi visit pasien. Kok ada agak-agak aneh ini. Ya kan? Perawat pakai blush on, agak ketat dibuatnya roknya, ya kan? Dok, mana dok mau ku kawani? Hah? Bilang, ngapain kau ngawani aku? Bilang, nggak apa-apa lah dok, kan boleh sekali-sekali ku kawani. Ku bilang lah, boleh ku kawani aku, boleh. Gak usah pakai blush onmu, rokmu pakai yang longgar aja ya. Bilang. Sebelum itu gak usah kau dekati aku. Karena aku masih manusia biasa. Lebih baik kita menjauh. Lari dari pencobaan. Dok, wes gila aku dok. Dibukanya gini. Apanya kalian bilang?
Udah pulang aku bilang. Kalian lah di ruangan ini. Aku bilang, iya. Kan banyak alasan. Kenapa? Ya wajar. Dia nengok kita ganteng ya kan. Dia nengok tangan awak aja udah gimana gitu ya. Kalau dipegang sama Dr. Joseph ini pasti waduh gimana gitu. Tak mau aku bilang. Orang gak sakit kok kau bilang. Ya kan harus ditengok lah. Sana pergi bayar. Sama yang lain aja kau bayar. Aku bilang. Gak penting kali aku. Ku bayar baru. Kalau kau bayar baru aku mau bilang. Betul gak? Iyalah. Baru. Aku pun murni memang karena uang ya kan. Berapa? 500.000. Kok mahal kali? Suka hatiku lah. Kau yang mau sama aku bilang ya kan. Bayar. Kalau gak mau gak usah. Aku bilang. Nah. Artinya apa? Begitulah dunia ini. Ya kita juga nggak nyalakan dia. Orang dia BTT. Ya kan? Tahu BTT? Tahu BTT? Tahu BTT? Butuh tati tayang. Jadi kita hidup di dunia yang kebanyakan orang-orangnya itu BTT. Kenapa BTT? Karena dunia ini tidak semua sudah percaya sama Tuhan. Kalau orangnya sudah percaya sama Tuhan, dia udah simpan Tuhan di sini sebagai sumber hidupnya, dia nggak BTT lagi. Dia malah menjadi sumber pemberi kasih sayang. Beda. Maka ya boleh aja, mungkin pasanganmu belum sehat 100% waktu mau menikah, banyak trauma. Ya udah kau berdoa sama Tuhan supaya kau sehat. Kalau kau sehat, kau akan mensuplai kasih sayang sama suamimu. Kalau suamimu kau berikan kasih sayang terus. Walau dia jahat sama kau tetap kasih dia. Kau tetap sayang sama dia. Dia akan berubah. Kalau dia udah berubah. Kau dapat lagi balik kasih sayang sama. Iya. Aku sama istriku kayak anak-anak terus ya kami. Nanti betul kejutinya. Dipeluknya ya. Diciumnya sikit-sikit. Iya aku bilang. Sedangkan pacaran aja udah setengah mati ya kan. Kalau sekarang ya. Ini aja aku udah cepatlah pulang. Nanti cepat kali dibilang cepat kali Dr. Joseph itu ngasih apa katanya konseling. Kan syaratnya berapa? 90 menit. Berapa aja? 2 jam. 2 jam kan disuruh kan? Coba tebak udah berapa lama kita? Baru 1,5 jam. Ya kan? Kalau aku udah pengen kali pulang. Kalau kalian pasti enggak. Senang ya kalian dengar aku bicara ya kan? Iyalah, daripada suntuk kalian di luar sana, bagus aku dengar ngomong. Iya. Kalau kalian dengar apa yang ku bilang, kalaupun misalnya ya, nggak mau kalian terima, tapi mendengar aja pun pasti perasaan kalian enak sekarang. Pasti. Apalagi kalau kalian ingat nanti semua yang ku ajarkan ini sama kalian. Itu modal. Sepanjang kalian menikah. Sampai kalian bisa jadi berkat juga untuk orang lain. Satu waktu kalian akan punya teman. Kalian bisa kasih nasihat sama dia. Gini pernikahan itu. Gini pernikahan itu. Gini pernikahan itu. Tapi kalau sekarang. Alah udahlah. Tinggalkan aja. Gampang kali semua bilang gitu sekarang. Cerai aja lah. Pisah aja lah. Iya. Ya betul. Kalau kita gak mau direpotkannya bilang cerai aja. Tapi kalau dia merasa butuh untuk dinasehati, kita harus sabarlah dengarnya kan. Gimana rupanya ini ya. Kita bisa sabar dengarnya kalau kita sudah merasakan. Kalau kita nggak pernah mengalami yang bahagia, mana bisa kita dengerin dia. Udahlah, aku pun susah bilang ya kan. Aku pun susah, boro-boro kau kurus. Sudahlah, urus rumah tangga masing-masing. Cocok. Nah, ada mau nanya? Yakin? Kalau nggak nanya aku pulang. Gak tahu lagi mau bilang apa. Udah banyak kali aku cakap. Iyalah 90 menit aku cakap sendiri. Kalian cuma gini aja. Aduh. Ya sampai semalam aku coba juga ke chat GPT. Iya aku chat GPT ya. Cocok rupanya. Memang jawaban itu harus Tuhan. Walaupun dia menjawabnya agak keliling-keliling. Libido itu adalah hubungan yang kompleks antara pikiran, kognitif, ini, sistem limbik, hipotalamus, kata Allah. Banyak kacita kau bilang. Kuncinya cuma di sini. Apa yang dipikirkan pasti dirasakan. Pikirkan yang baik, pasti kau rasa baik.
Walau keadaan nggak baik, kau harus tetap pikirkan yang baik. Maka yang baik itu hanya satu, Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Bill Gates yang bilang itu ya. Dokter dan guru nggak akan ada lagi nanti dalam beberapa tahun ke depan, digantikan oleh AI. Aku bilang aku setuju aja. Kalau setiap orang nanya ChatGPT, jawabannya Tuhan. Gak perlu dokter. Jawabannya Tuhan Yesus. Apa obat paling manjur? Tuhan Yesus. Selesai profesi kami. Dan jangan lupa, selesai semua kita di sini. Nanti kita udah mau ke surga. Coba sekarang tanya ChatGPT, entah apa jawabannya. Dari segi ini, semua segi-segi. Pantaslah nggak siap-siap dunia ini, aku bilang. Tapi kalau sudah semua mengaku Yesus adalah Tuhan, keselamatan tiba. Semangat kalian kan? Masih sempat ya menikah, tenang aja lah. Iya, karena kalau untuk menikah kan kita juga cari kebahagiaan. Setuju ya? Pasti kita karena mau bahagia kan? Tapi jangan kita lupakan ada kebahagiaan yang kekal di sorga nanti. Itu harus kita hargai, harus kita ingat di otak kita. Supaya apa ya? Kalau memang belum waktunya kita tetap bahagia. Jangan memang udah belum waktunya menderita pula nanti kalian dalam rumah tangga. Ya mungkin akan ada yang bilang ya udahlah wajarnya itu di dunia ini menderita. Katanya lagi ya udahlah menderitalah di dunia. Aku bilang sementaranya itu. Nanti bahagia lagi kalian di sorga. Udah. Cocok. Kuncinya di mana? Di pikiran. Jaga pikirannya. Dari pagi sampai malam kalau bisa yang masuk kotak kita itu hanya firman Tuhan. Iya. Itulah obatnya. Aku dari pagi udah masang lagu. Aku beli sampai khusus headset yang hanya bone itu aja ya, yang nggak masuk ke telinga biar bisa sambil olahraga. Jadi main olahraga dengar musik ini. Nanti siap itu mandi, kadang mandi pun aku bawa speaker, pasang lagu. Karena salibmu ku hidup. Iya, siap itu nanti pakaian apa pasang lagu, terus pasang lagu. Kira-kira pengen duduk, aku buka YouTube dengar khotbah. Datang pasien, yang ku bilang juga Tuhan yang sembuhkan bu. Waktu ku bilang aja Tuhan yang sembuhkan, otak yang mendengar ini, udah langsung bekerja dia. Saat Tuhan, perasaannya langsung berubah. Makanya banyak, kok dia bilang sakitku dok? Ya nggak apa-apa, bilang. Karena udah ku kasih tahu obatnya Tuhan. Kalau yang Kristen aku bilang Tuhan Yesus lah. Kalau yang mungkin nggak agamanya ya udah Tuhan aja lah, ya kan? Walaupun kita tahu dalam hati kita ya cuma Tuhan Yesus kan. Kalau dia mau bertanya dengan detail, aku kasih tahu ya kan. Gitu. Cocok. Jadi makin sering nanti kalian dengar khotbah, dengar lagu rohani, makin bahagia. Tapi jangan suruh pasanganmu. Misalnya kau suruh dia dengar khotbah lah kau, kalau kau sering apa, jangan. Sakit nanti kepalanya. Kita aja yang dengerin khotbah terus. Kita yang dengerin supaya kita jadi sembuh. Karena kalau kita sembuh, kita pasti menyembuhkan pasangan kita. Aku nggak pernah aku suruh. Kau dengar ini ya, dengar lagu ini. Kadang dipasangin lagu Green Day misalnya kan, aku udah mau pening kepala ya kan. Ya nggak apa-apa, udahlah pasangan Green Day. Dalam hatiku cuma satu, ya Tuhan, Green Day juga adalah ciptaan Tuhan. Kalaupun saat ini Green Day menyembuhkan dia nggak apa-apa Tuhan. Ya, jadi kita juga nggak boleh terlalu kaku. Kita harus memikirkan juga perasaan pasangan kita. Ya jangan-jangan masa dia dulu Green Day memang lagi hits ya kan. Pas masa awak pengen dengar lagu nggak mau didengar. Jadi nggak punya kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Itulah setiap hari. Oke? Udah? Gak ada nanya, Bang? Cocok, Bang? Kak? Bisa? Yakin ya? Biar gak merasa berdosa aku ketutup pertemuan ini. Karena aku gak tahu lagi mau bilang apa. Nanti tak apa-apa ceritaku. Ya? Kalau bahannya kan udah terima kan itu kan? Ya, jadi semua di situ adalah bahan berdasarkan ayat firman Tuhannya. Lalu apa yang harus dilakukan kan ada kan?
hampir 95% sama lah. Yang ku bilang ini hanya ku kembang-kembangkan aja ya supaya kita bisa lebih menarik. Nanti rekamannya aku buat ke YouTube, aku buat ke TikTok ya. Boleh di download pun boleh supaya ingat terus. Pas mau berantem kalian kan putar dulu. Tar kita mau berantem, putar dulu. Ya. Walaupun aku tidak melakukan itu, kalau misalnya pengen berantem sama istriku nggak aku lakukan juga, tambah berantem. Iya. Jadi mana tahu di sini ada kita yang melayani di gereja. Suami, jangan nasihati istrimu. Ya, abang ya. Jangan nasihati istri ya. Jangan nasihati istri ya. Jangan dinasihati istri. Kita kasih contoh sama istri. Apa yang mau kita nasihatkan itu, kita contohkan. Itu baru bisa mengubah istri. Kalau kita nasihati, mental deh nanti. Nanti dibilang istri, kau udah ngasih apa sama aku katanya. Dan jangan salah, mau semua pun uang kau kasih sama istrimu, gak pernah cukup itu. Mau kadang kita bilang gitu, aku kasih semua uangku, pasti dalam hatinya sedikit aja pun. Karena hari ini yang banyak, besok jumlah yang sama dikasih, kok cuma segitu. Artinya apa? Kita jangan nasihati istri kita, kasih contoh. Kitalah bahagia karena Tuhan. Dia udah ikut bahagia. Kalau dia udah ikut bahagia, maka dibilang satu orang percaya dan satu sesi rumah akan diselamatkan. Tapi kalau kita nasihati, kok ginilah. Contoh misalnya, suamimu nanti nggak mau gereja, jangan kau suruh dia gereja. Stres nanti kau suruh gereja. Kau harus berubah, jadi istri yang baik. Kalau kau jadi istri yang baik, pasti dia akan senang dekat dengan kau. Betul nggak? Betul ya bang ya? Kalau dia senang dekat kau, kemana kau pergi? Dia pasti ikut. Pergi kau gereja, ikut dia gereja. Itu kuncinya. Jadi kalau kita nasihati terus, berantem, marbadai terus nanti. Ya, nggak ada enaknya rumah tangga. Sama juga halnya dengan betulnya ada mungkin kesalahan nanti pasanganmu. Jangan kau kritik terus. Kau kayak gini. Dia udah tahu, bukan dia. Kami udah tahu salah kami. Ya, udah tahu kami salah kami. Masa kami nggak tahu apa yang kami buat? Kami tahu kami salah. Gak usah diingatin terus. Sakit kepala. Kami tahu uang itu kurang. Jangan diingatin uang kurang. Ingatkan sama kami, bang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Oh iya deh, amin deh, haleluya. Gitu ingatinnya. Ini enggak, tengoklah, udah kurang mau bayar ini. Terus diingatin yang kurang. Aduh, kayak kita nggak tahu aja apa yang kurang loh kak. Ya, kita tahu. Makin diingatkan kurangnya, makin sakit kepala. Cukuplah. Kalau kita tahu kurang, kita tahu siapa yang bisa menolong. Tuhan bisa tolong kita bang. Abang tetap suruh suamimu semangat kerja. Abang tetap semangat aja kerja bang. Doaku bersama abang. Menyala dia kerja. Kan? Pulang pun cepat-cepat dia ke rumah. Pastilah cepat dia pulang ke rumah karena dia tahu. Kalau aku udah dengar istriku ngomong, adem kali ku rasa. Sikit aja, walaupun aku ada salah, sikit-sikit silap-silap, dikasihnya aku semangat. Tapi kalau kita kritik dia, sakit otaknya. Ini ingat gambar ini. Kritik itu akan masuk ke sini, ke memorinya. Kalau udah masuk kritik ke memorinya akan masuk ke perasaannya. Rusak perasaannya. Bisa? Dah habis. Kalau gitu, nggak ada lagi bisa aku bilang. Aman ya yang di Zoom ya, teman-teman ya. Ya jangan lupa nanti aku upload rekamannya, jadi dilihat juga biar paham ya Deon ya. Semangat ya Deon. Yang lain juga semangat. Tuhan berkati. Kita doa dulu. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami berlimpah dengan rasa syukur sekarang. Hati kami berlimpah dengan sukacita sekarang. Sebab kami sadar kalau kami ada sampai dengan saat ini. Itu bukan karena kekuatan kami. Bukan karena apa yang kami punya. Bukan karena apa yang kami miliki. Tapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Itulah sebabnya ketika kau ciptakan kami, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan hari ini kami bersyukur kalau di samping kami ada pasangan hidup yang Tuhan akan berikan buat kami. Tuhan,
kami hanya berserah sama Tuhan. Kami masing-masing sadar kami punya kelemahan, kekurangan. Tapi kami percaya mulai dari hari ini dan seterusnya, Tuhanlah yang bisa menyempurnakan kami. Tuhanlah yang bisa menyempurnakan pasangan kami. Sehingga kami tidak menuntut kepada pasangan kami, tapi kami bergantung sama Tuhan saja. Ketika keadaan menjadi sulit, kami datang sama Tuhan. Ketika keadaan menyenangkan kami sadar itu juga adalah datang dari Tuhan. Setiap waktu yang kami ingat adalah Tuhan. Supaya dalam pernikahan kami akan menjalani pernikahan dengan kekudusan. Dalam hal seksualitas kami percaya kami tidak akan jatuh dalam dosa perzinahan sampai kapanpun dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan berselingkuh sampai kapanpun dalam nama Tuhan Yesus. Kami bahkan tidak akan menikah lagi. Sekalipun mungkin keadaan menjadi sangat berat. Kami percaya Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kami, satu-satunya yang setia untuk kami. Dan aku berdoa, keturunan-keturunan ilahi, itu yang akan Tuhan berikan buat pasangan-pasangan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, semua yang percaya kita katakan, amin. Thank you, God bless.